Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansah. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang mengenal apa itu kecerdasan emosional dan pentingnya kecerdasan emosional di tempat kerja untuk memenuhi tugas UTS Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Bapak Sugeng Prayetno SH SEMM. Lanjut kita ke materi. Pengertian kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional merupakan kecerdasan emosi yang erat kaitannya dengan kemampuan mengontrol perasaan diri sendiri, mengenali perasaan orang lain, adaptasi, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen. Berkaitan dengan kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosional atau EQ. Menurut Goleman, kesuksesan karir seorang dalam dunia kerja banyak ditentukan oleh kecerdasan emosional, yang mana kecerdasan emosional mempunyai kontribusi sebesar 85%, sementara kecerdasan intelektual hanya 15%. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan peran kecerdasan emosional sangatlah signifikan dibanding kecerdasan intelektual. Pengertian kecerdasan emosional dari sejumlah ahli. Menurut Gartner, disebut sebagai kecerdasan intrapersonal, ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan kelemahan diri. Kecerdasan interpersonal dirangsang melalui tugas, kepercayaan, dan pengakuan. Anak perlu diberi tugas yang harus dikerjakannya sendiri, dipercaya untuk berkreasi dan mencari solusi, dan didorong untuk mandiri. Adapun menurut Armstrong, kecerdasan interpersonal dapat didefinisikan sebagai kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Menurut Campbell di tahun 2002, kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan dunia batin, kecerdasan yang bersumber pada pemahaman diri sendiri secara menyeluruh guna menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan. Menurut Daniel Goleman, dalam Rini Hildayani menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Teori perkembangan emosional yang banyak dipakai untuk menjelaskan perkembangan anak adalah teori kebutuhan Maslow. Adapun di sini pentingnya kecerdasan emosional di tempat kerja. Jelaskan ya. Tak hanya berhubungan dengan attitude, kecerdasan emosional juga berhubungan dengan bagaimana cara seseorang mengambil keputusan. Selain dua alasan tersebut, ada dua alasan lain dari sisi perusahaan mengapa mereka juga mempertimbangkan kecerdasan emosional dari perekrutan karyawan. Satu, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Yang kedua, tetap tenang. Ketiga, berada di bawah tekanan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Yang keempat, memiliki empati yang lebih besar. Yang kelima, mau mendengar, merefleksikan, dan menanggapi kritik yang membangun.
Di sisi lain, apabila tingkat kecerdasan emosional rendah di tempat kerja akan terdapat situasi seperti ini, yaitu tidak bertanggung jawab atau playing victim. Yang kedua, memiliki gaya berkomunikasi pasif atau agresif. Yang ketiga, menolak untuk bekerja secara tim. Yang keempat, terlalu kritis atau tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Tanda-tanda kecerdasan emosional yang tinggi. Nah, tanda memiliki kecerdasan emosional yang tinggi yaitu sebagai berikut. Yang satu, memikirkan reaksi. Yang kedua, melihat situasi sebagai tantangan. Yang ketiga, bisa mengatur dan memilah emosi. Yang keempat, dapat menempatkan diri pada posisi orang lain. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada perkataan saya yang salah mengenai perkataan tersebut, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.